Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Ramdhani dengan NIM 212111236 kelas 4G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi ilmu ekonomi dan perbankan. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu prinsip dasar bank syariah. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip. Untuk prinsip yang pertama yaitu keadilan. Keadilan yaitu berbagai keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Untuk yang kedua yaitu kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Prinsip yang ketiga yaitu transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Untuk prinsip yang keempat yaitu universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah, yaitu kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur yang pertama, maisir. Menurut bahasa, maisir berarti gampang atau mudah. Sedangkan menurut istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Yang kedua yaitu gharar. Menurut bahasa, gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah, gharar itu berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Yang ketiga, riba. Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Pembahasan yang selanjutnya yaitu depositori atau titipan. Dalam tradisi fikih Islam dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Secara bahasa memiliki arti mengantarkan sesuatu kepada orang lain selain pemiliknya agar ia dipelihara. Kemudian dilihat dari segi fungsinya, wadiah ini dibagi menjadi dua, yaitu wadiah yad amanah atau akad titipan yang dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan. Contoh, jasa penitipan surat-surat berharga. Yang selanjutnya, wadiah yad dhamanah, akad titipan yang dimana penerima titipan adalah penjamin keamanan aset yang dititipkan dan harus bersedia bertanggung jawab penuh. Kemudian rukun-rukun wadiah. Yang pertama wadiah atau yang dititipkan. Yang kedua sighat. Yang ketiga mudi atau yang menitipkan. Yang keempat wadi atau yang menerima. Pembahasan selanjutnya yaitu profit sharing atau bagi hasil. Akad bersama kegiatan usaha yang di dalamnya diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, profit sharing ini yang pertama mudharabah atau produk tabungan dan deposito, yaitu akad penyimpanan dana dengan nisbah yang disepakati pada awal akad untuk bagi hasilnya. Untuk yang kedua, musyarakah
akad usaha patungan untuk mendanai usaha yang halal dan produktif. Pembahasan selanjutnya yaitu sell and purchase atau jual beli. Dalam dunia perbankan, syariah mengandung sejumlah keutamaan. Terutama untuk tujuan keuangan, selalu diberikan ke area nyata karena basis nilainya adalah barang dipertukarkan. Jenis dari prinsip jual beli tersebut ada 3, yaitu pembiayaan murabahah, yaitu jenis pembiayaan yang mana bank bertindak sebagai penjual, lalu nasabah sebagai pembeli. Yang selanjutnya pembiayaan salam. Pembiayaan yang pola pembayarannya dilakukan di muka. Yang terakhir pembiayaan istisna, yaitu jenis pembiayaan di mana akad jual dan belinya sama dengan pembiayaan salam. Akan tetapi, pola pembayarannya baik secara tunai maupun angsuran dalam pengadaan barang tersebut dapat dilakukan di akhir, di tengah, ataupun di muka. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang lease atau sewa. Di dalam perbankan syariah ada 2 cara pembayaran berdasarkan sewa menyewa. Yang pertama ijarah. Hak untuk mendapatkan. Hak dapat berupa jasa atau tenaga dan barang atau benda yang dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu. Ijarah memiliki beberapa rukun. Di antaranya yang pertama penyewa atau mustajir. Yang kedua pemberi sewa atau muajir. Yang ketiga objek sewa atau ma'jur. Yang keempat harga sewa atau ujrah. Yang kelima manfaat sewa atau manfaah. Yang keenam ijab qabul atau silghah. Selain rukun, ada juga syarat-syarat ijarah, yaitu kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Untuk yang kedua, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan. Yang ketiga, penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun dengan cara menyewakan atau meminjamkan ke orang lain. Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain atau ijarah ala al-amal bukan merupakan suatu kewajiban individu atau fardu ain bagi orang tersebut seperti sholat atau puasa. Yang kelima, objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan. Yang keenam, imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai. Selanjutnya, ijarah mumtahiyah bitamlik, yaitu transaksi ijarah yang meliputi proses perpindahan hak kepemilikan atas barang yang disewakan. Proses perpindahan kepemilikan objek dalam transaksi ijarah mumtahiyah bitamlik secara umum dapat dilakukan dengan cara hibah, yaitu transaksi ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang, dan dengan cara hibah dari pemilik objek sewa kepada penyewa. Untuk cara yang kedua, janji untuk menjual, yaitu adalah transaksi ijarah yang diikuti dengan janji menjual barang objek sewa dari pemilik objek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu. Untuk pembahasan yang terakhir, fee atau jasa. Prinsip jasa meliputi layanan non-pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Adapun layanan non-pembiayaan ini meliputi al-wakalah dan al-kafalah. Al-wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Kemudian al-kafalah yaitu akad dari pihak pertama dan pihak kedua yang dapat berupa perjanjian yang mengikat di mana tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Pihak penjamin tersebut bisa mendapatkan imbalan dari pihak yang tertanggung selagi tidak memberatkan pihak tertanggung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.